Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Rafibullah, NIM 19101070 dari Prodi Administrasi Publik kelas malam. Saya di sini ingin menjelaskan pertanyaan yang Bapak berikan dari pertemuan sebelumnya tentang memilih 3 soal dari 5 soal yang Bapak berikan dan menjelaskan menggunakan video. Saya udah memilih 3 soal, terus saya akan ingin menjawab pertanyaan tersebut via video ini. Yang pertama, kenapa kapitalis rentan menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial? Kapitalis itu atau kapital adalah sebuah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usaha yang berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Sistem ini mengandung banyak hal yang tidak adil, di mana pihak yang mempunyai modal atau pemilik modal dengan bebasnya berfoya-foya dengan keuntungan mereka, bukan mereka sendiri yang mengerjakan. Sedangkan masyarakat yang kurang mampu hanya menjadi buruh, di mana mereka tidak memberikan keuntungan kepada pemilik modal, hanya diberikan upah yang seharusnya tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Masyarakat yang kurang mampu hanya akan terus hidup dalam kesengsaraan yang mengakibatkan kemiskinan. Untuk soal kedua yang saya pilih, apa yang membuat kedikdayaan komunisme runtuh pada akhir tahun 1990-an? Kita ambil contoh satu negara yang besar yang pada zaman dahulu, yaitu Uni Soviet. Uni Soviet ini merupakan salah satu negara adik kuasa pemenang Perang Dunia Kedua. Uni Soviet menjadi pusat dari aliansi negara komunis Blok Timur selama Perang Dingin. Hingga awal tahun 1991, Uni Soviet adalah negara dengan wilayah kekuasaan terbesar dunia. Masa kejayaan Uni Soviet tidak mampu bertahan lama. Setelah 69 tahun berdiri, Uni Soviet mengalami keruntuhan pada Desember 1991. Jadi, komunis nih runtuh. Salah satu faktor terbesarnya karena Uni Soviet ini runtuh atau runtuh bahasanya. Faktor menyebabnya runtuhnya Uni Soviet ini karena tidak kepuasan kelas menengah dan kelompok elit terhadap penerapan sistem komunisme. Sistem ekonomi sentralik yang diterapkan menyebabkan susahnya pemerataan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi daerah. Korupsi di kalangan partai komunis dan pemerintahan. Muncullah gerakan separatis di negara bawahan Uni Soviet. Salah satunya seperti itu. Apa lagi itu? Prinsip prinsip utama yaitu Glasgow atau keburukan politik, demokrasis, dan of the rule of law. Kebijakan persetujuan dan perkembangan dianggap sebagai blunder yang mempercepat runtuhnya Uni Soviet. Kebijakan tersebut menyebabkan pertentangan antara kelompok moderat, konservatif, radikal tentang sistem komunis di Uni Soviet. Oke, untuk soal yang ketiga, apa keunggulan sosialisme sehingga dapat membawa Tiongkok meroket seperti sekarang? Selama 60 tahun telah berkuasa dari tahun 1949, dinasti Partai Komunis Cina telah mengubah wajah negeri itu, di antara lain di bidang ekonomi dengan sosialisme yang berkarakteristik Cina. Sebuah perpaduan yang kompleks di antara kapitalisme yang kompetitif dan monopoli politik yang kental. Dengan resep sosialisme mereka yang khas itu, Cina saat ini menjadi negara dengan cadangan devisa luar biasa besar, pertumbuhan ekonomi 2 digit, dan eksportir di kedua negara terbesar di dunia. Di sisi lain, reformasi dalam bidang politik akan tetap berjalan. Desa Huangzi, kita ambil contoh di provinsi Jiangsu, merupakan salah satu contoh keberhasilan resep khusus sosialisme berkarakteristik Cina. Di desa itu, setiap keluarga memiliki rumah dan setidaknya satu mobil. Semua merupakan pemberian dari komune. Huangzi merupakan desa terkaya di Cina. Keluarga di sana rata-rata memiliki aset sebesar 150 ribu dolar Amerika atau setara dengan 1,5 miliar. Sedangkan pendapatan per kapita mencapai 2.000 dolar Amerika Serikat atau 20 juta. Mereka mendapatkan kesejahteraan itu dari pabrik baja, besi, dan tekstil di desa. Pabrik itu memiliki kinerja yang luar biasa besar. Bagus, penjualannya mencapai 7, miliar US dollar pada tahun 2008.
kenapa Cina ini sangat sangat meroket pada saat ada sistem sosial ini, dikarenakan masyarakat pemerintah Tiongkok ini sangat membantu masyarakat Cina, terutama masyarakat Cina dalam pengembangannya. Pemerintah tuh membebaskan, memberi apa ya bahasanya tuh, dalam segi ekonomi pemerintah menolong Cina tersebut, menolong rakyatnya, padahal mereka tuh negara komunis. Walau tetap aja komunis itu kita harus mengikuti peraturan-peraturan dari pemerintah, itulah komunis. Tapi Cina ini peduli dengan akan dengan masyarakatnya. Jadi sistem sosialis ini berlaku karena pemerintah memberikan keringanan atau kebaikan kepada masyarakat Cina. Oke, segitu aja, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.